Orang yang fasih, yang bacaannya lebih fasih itu makruh hukumnya bermakmum kepada imam yang tidak fasih. Makanya saya tak mau jadi makmum, Pak. Tak mau saya jadi imam. Imamnya lebih fasih soalnya. Maka begitu. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i, makruh seorang makmum yang lebih fasih bermakmum kepada imam yang tidak fasih. Makruh hukumnya, Pak. Tapi salatnya tetap sah. Hanya makruh, jangan jadi makruh jadi masalah pula. Kadang-kadang ada yang balik itu, Pak, balik dia. Dia jadi imam, balik dia. Banyak ruginya. Tak dapat keutamaan salat berjamaah. Makruh hukumnya. Termasuk juga nih yang paling makruh nih, Pak, kuat kemakruhan yang lebih makruh, menjadikan imam menunjuk imam yang fasik. Imamnya fasik. Apa contoh fasik yang banyak saat ini, Pak? Contohnya tuh dia masih suka pakai celana pendek kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa faddalana bil ilmi wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, memuja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah titipkan di dalam kehidupan ini. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada nikmat di dalam kehidupan kalian kecuali nikmat itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat itu dibagi oleh para ulama ada 3 rukun. Yang pertama ada rukun qalbi, yang kedua ada rukun qauli, yang ketiga ada rukun fi'li. Setiap rukun ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan masing-masing oleh anggota badan yang berbeda. Kalau rukun itu adalah rukun qalbi, maka dikerjakan oleh hati, tidak dikerjakan oleh lisan. Kalau seandainya itu rukun qauli, maka tak boleh dengan niat dia merem saja, tak baca, solat silent, tidak sah. Begitu pendapat ulama. Kalau rukun itu adalah rukun fi'li, maka tidak dikerjakan oleh hati, tidak dikerjakan oleh lisan, tapi dikerjakan oleh anggota badan. Maka di dalam rukun qalbi kita nanti saya jelaskan dalam mazhab al-Imam Syafi'i, saya sebutkan dalam penjelasan beberapa ulama mazhab, supaya kita tidak ribut. Kadang-kadang yang suka ribut itu yang tak ngaji, Bang. Wah, ini tidak sah ini. Sebenarnya menurut ulama yang lain sah. Hanya saja dalam mazhab al-Imam Syafi'i dianggap tidak sah. Menurut ulama yang lain sah. Lalu bagaimana kita sebagai ulama umat ini? Maka ketika kita melihat beribadah, cara ibadahnya berbeda, anggap dia ambil mazhab yang lain. Gampang hidup itu, Pak. Yang susah itu ketika sibuk menyalahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat yang pertama, rukun qalbi itu satu. Rukun qalbi itu hanya satu, yaitu an-niyat. Niat. Niat ini kata ulama tidak ada sangkut paut dengan lisan. Hatta madhabuna al-Imam Syafi'i, sampai madhab kita al-Imam Syafi'i mengatakan niat itu bukan kerjaan lisan. Sampai madhab kita al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan niat itu bukan kerjaan lisan. Niat itu kerjaan siapa? Karena niat itu al-qalbu, mahalluha al-qalbu wa talaffuzuhu bihi sunnatun.
Niat itu adalah wa talaffuzu biha sunnatun. Niat itu adalah pekerjaan hati. Tempatnya di dalam hati. Dan melafazkan niat adalah sunnah. Maka usolli sebelum takbir itu dalam mazhab al-Imam Syafi'i hukumnya sunnah, tapi tempatnya di dalam hati, bukan di dalam lisan. Ketika dia mengucapkan usolli fardal maghribi, tapi tidak terlintas niatnya di dalam hati, sepakat semua ulama mengatakan tidak sah salatnya. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilan adaan lillahi. Tapi tidak ada di hatinya. Maka tidak sah. Karena tempat niat itu adalah hati. Pekerjaan hati bukan pekerjaan lisan. Hanya saja dalam madhab kita al-Imam Syafi'i at-talaffuzu biha sunnatun. Melafazkan sunnah, melafazkan niat tersebut hukumnya sunnah. Bapak sebutkan usolli fardal maghribi salata, usolli fardal subhi raka'atain, itu hukumnya sunnah inda madhabun Syafi'i, menurut madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Hukumnya sunnah saja. Lalu kapan melafazkan, kapan melintaskan? Melafazkan niat dalam madhab al-Imam Syafi'i sebelum takbir. Melafazkan niat dalam madhab kita al-Imam Syafi'i sebelum takbir. Tetapi yang menjadi kesalahan banyak umat saat ini, dia melafazkan niat ketika imam sudah takbir. Itu salah. Imam sudah bilang Allahu Akbar, baru dia bilang usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilan qiblatin adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Maka dia sudah menyelisih satu hadis. Nabi Muhammad SAW mengatakan idza kabbara al-imam fakabbiru. Kalau imam takbir, maka kalian takbir, bukan batang niat. Maka kapan dalam mazhab Imam Syafi'i itu mulai usul itu kapan? Ketika sudah berdiri, imam belum takbir, dia sudah bilang usul di fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ketika imam takbir, dia langsung nyusul imam untuk bertakbir. Kebanyakan orang kan enggak? Kalau imam sudah takbir, Allah, maka dia sudah dianggap sebagai masbuk, walaupun bukan masbuk muwafaqah. Tak sama, pahalanya tak sama. Imam mulai bilang Allahu Akbar, dia langsung nyusul dari belakang Allahu Akbar, walaupun hukum salatnya tetap sah, tapi mengurangi keafdalan. Kurang afdal, kurang utama. Baik. Kemudian di dalam mazhab yang lain melafazkan tidak sunnah. Melafazkan di dalam mazhab yang lain, melafazkan niat tidak sunnah. Lalu kenapa dalam mazhab al-Imam Syafi'i sangat dianjurkan untuk melafazkan sunnah? Liyusa'idul lisana at-tifla, liyusa'idul lisanu al-qalba. Agar lisan membantu hati di dalam melintaskan niat. Selesai. Jadi ketika dia mengatakan usolli ini, agar hatinya kuat di dalam melintaskan niat. Kapan niat itu dilintaskan di dalam hati? Dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i, dalam mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan niat itu dilintaskan inda takbiri, ketika takbir. Karena kenapa? Yang namanya niat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, muqtaranan bil fi'li. Niat itu adalah qasdus syai' muqtaranan bil fi'li, kesengajaan untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Itu niat. Kapan dia niat, langsung dia buat. Itulah niat. Kesengajaan yang timbul di dalam hati, dia lakukan bersamaan dengan perbuatan, itulah niat. Fa in taraha bainal qasdi wal fi'li fahuwal azm. Kalau seandainya terpisah antara kesengajaan niat di dalam hati dengan perbuatan, tidak disebut niat, tapi disebut azam. Niatnya di rumah, sholatnya di masjid. Saya ini dan niat Ustaz. Kapan niatnya Pak? Di rumah. Saya dari rumah tuh jalan ke sini sudah niat untuk. Itu bukan niat kata ulama. Itu bukan niat. Itu namanya azam, keinginan kuat. Yang namanya niat itu kata ulama, kesengajaan untuk melakukan sesuatu langsung dilakukan bersamaan dengan perbuatan. Sehingga dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i mensyaratkan dan mengharuskan
melintaskan niat itu kapan? Ketika takbir. Tangannya terangkat, mulut mengucapkan Allahu Akbar, hatinya melintaskan niat. Makanya datuk-datuk kita dulu tuh takbirnya panjang, Pak. Allah Akbar. Kenapa panjang? Dia ingin melintaskan niat. Timbul pertanyaan, Ustadz, Allahu Akbar itu kan maktabi'i. Kalau terlalu panjang bagaimana hukumnya? Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal, tetap boleh memanjangkan kalimat takbir di dalam salat karena bukan bacaan Al-Quran. Jadi yang tidak boleh diperpanjang itu bacaan Al-Quran. Kalau kalimat takbir bukan bacaan Al-Quran, maka masih boleh diperpanjang dengan syarat tidak melebihi daripada 7 alif. 1 alif berapa rakaat, Pak? 2 rakaat. 7 alif berarti Allah. Ini 21 alif nih, Pak. Tak boleh. Tapi panjang tetap boleh. Kenapa begitu kata ulama? Karena kalimat takbir bukan bacaan daripada bacaan Al-Quran, masih boleh dipanjangkan. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i boleh memperpanjang takbir. Tujuannya apa? Untuk melintaskan niat di dalam hati. Yang wajib dilintaskan niat di dalam hati, Pak, ketika takbir ada 3. Kalau sholat wajib. Usolli fardhu maghrib. Usolli fardhu isya'i. Usolli fardhu subhi. Ini saja yang wajib dilintaskan. Salasa raka'atin tidak wajib. Mustaqbilal kiblatin tidak wajib. Kalau dia berjamaah wajib melintaskan makmuman atau imaman. Itu saja. Baik, itu tetapnya. Kemudian dalam mazhab Imam Abu Hanifah misalnya memperbolehkan melintaskan niat sebelum takbir. Beberapa detik sebelum takbir. Masih boleh, Pak. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah masih boleh. Bapak diam sebentar. Ini melintaskan niat dalam hati langsung bilang Allahu Akbar. Sah salatnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tetapi dalam mazhab Al-Imam Syafi'i tidak boleh. Di sini disebutkan fa in kabbara fa innawa ba'da takbiri fala tanqidus salatuhu. Maka kalau seandainya dia memasang niat di dalam hati setelah takbir, tidak sah salatnya. Begitu juga kalau dia memasang niat sebelum takbir, salatnya juga tidak sah dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, tetapi sah dalam mazhab yang lain. Begitu indahnya agama kita nih, Pak. Apa maksudnya? Kenapa begitu, Ustaz? Begini, saya ingin ambil jalan tengah, Pak. Kalau Bapak susah melintaskan niat ketika takbir, lintaskan niat beberapa detik sebelum takbir. Tapi yang paling utama adalah kata ulama melintaskan niat indat takbiri, ketika takbir. Allah melintaskan, Pak, bukan mengucapkan. Hanya melintaskan saja. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i disunnahkan melafazkan niat. Kenapa melafazkan niat sunnah? Tinggal Bapak ingat saja ketika takbir itu Allahu Akbar. Selesai. Begitu dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Rukun yang kedua. Kita masuk pada rukun yang kedua, karena kalau seingat saya sudah pernah saya jelaskan tentang niat ini lengkap. Rukun yang kedua, dalam salat itu, dan itu wajib, Pak. Mau dia jadi imam, mau dia jadi makmum. Mau salat sendiri ataupun berjamaah, yaitu qiraatul Fatihati, membaca surah Al-Fatihah. Di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib. Mau sholat berjamaah atau sholat sendiri, menjadi imam ataupun menjadi makmum, tetap wajib membaca Al-Fatihah dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i sama dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib, mau dia menjadi makmum, mau dia menjadi imam, sholat berjamaah ataupun sholat sendiri, tetap wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini adalah rukun qauli. Tidak boleh kalau tidak sampai melafazkan. Apa itu rukun qauli, Pak?
rukun qauli itu wajib keluar lafaz yang sempurna. Bapak salat begini. Salah satu rukun qauli itu takbir, Pak. Allah. Tak sah salatnya. Hilang. Ujungnya hilang. Allah. Hilang, tidak sah. Kalau sampai imam seperti itu, makmumnya tahu betul, makmumnya tahu imamnya tidak sempurna baca takbir Allahu Akbar, tetap bermakmum kepada imam itu, sholat makmum itu pun menjadi tidak sah. Salah satunya takbir, salah satunya kalimat takbir Allah. Tak sah. Kita masuk ke Fatihah dulu, Pak, sebelum kepada takbir. Maka bacaan Al-Fatihah ini wajib sempurna. Tidak boleh kalau tidak sempurna. Hilang saja satu huruf daripada Fatihah ini, sepakat semua ulama. Semua ulama sepakat hukumnya tidak sah. Tapi yang menjadi perbedaan pendapat ulama adalah Bismillah ini masuk bagian daripada Fatihah atau tidak. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah mengatakan Bismillah masuk daripada bagian surah Al-Fatihah. Karena kenapa? Disebutkan di dalam Al-Quran Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang. Kalau 7 ayat yang diulang-ulang berarti masuk Bismillah. Kalau Bismillah tak masuk berarti 6 dia. Berarti 6. Maka dalam mazhab kita, jumhurul ulama, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik sepakat Bismillah adalah bagian daripada Al-Fatihah. Kalau Bismillah tidak dibaca, tidak sah salatnya. Tetapi jumhurul ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan wajib membaca Bismillah jahar. Kalau salatnya salat jahar. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib membaca jahar, bacanya sir. Kalau dia tahu Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, berarti dia tetap baca. Yang masalah itu dia bangun dari sujud, Pak. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan dia baca bismillah? Kalau seandainya makmum sampai meyakini, makmum sampai meyakini bahwasanya imam tidak membaca bismillah dan dia meyakini bismillah adalah bagian daripada Fatihah, maka salatnya tidak sah. Imam Malik mengatakan Bismillah bukan bagian daripada Fatihah. Maka Imam Malik mengatakan tidak wajib membaca Imam Malik malah. Karena dia mengatakan Bismillah bukan bagian daripada Fatihah. Tetapi, ada tetapinya, Pak. Kalau seandainya dia meyakini Bismillah adalah bagian daripada Fatihah, kemudian dia tidak baca, sepakat seluruh ulama salatnya tidak sah. Dia yakini, Pak, Bapak tadi baca Bismillah, Pak? Enggak, Ustaz. Saya tak baca Bismillah. Tanya balik, tadi Bapak meyakini tak Bismillah itu bagian daripada Fatihah? Kalau dia meyakini Bismillah bagian daripada Fatihah, tidak sah salatnya. Bisa dipahami, Pak? Kalau dia meyakini Bismillah adalah bagian daripada Fatihah, tidak sah salatnya. Tapi kalau dia meyakini Bismillah bukan bagian daripada Fatihah, kemudian dia tidak baca, taklid kepada Imam Malik, salatnya tetap sah. Begitu, Pak, luasnya ulama dalam menjelaskan. Baik, Bismillah itu syaratnya banyak. Al-Fatihah, rukun membaca Al-Fatihah itu syaratnya banyak. Pertama, saya sebutkan dulu hukum membaca, Pak. Hukum membaca menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, kalau dia salat berjamaah, tusqatu qira'atul Fatihati 'anil ma'mum fi salatil jahriyah wa yatahammalu anhu al-iman.
Maka Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan jatuh, tidak wajib. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam qaul yang mu'tamad mengatakan jatuh hukum membaca surah Al-Fatihah, artinya tak wajib. Tidak wajib membaca surah Al-Fatihah apabila dia salat berjamaah bersama imam di dalam salat jahar. Posisi makmum. Posisi makmum. Imam menjadi imam, dia menjadi makmum, maka jatuh posisi bacaan makmum tersebut apabila dia menjadi makmum. Karena kenapa? Yatahammalu hal imam. Bacaan dia ditanggung oleh imam. Bacaannya ditanggung oleh imam. Wa tustahabu fi salatil sirriyah, tetapi tetap disunnahkan dia membaca Fatihah kalau salatnya sir. Salatnya diam nih. Imamnya tak baca, imamnya baca pelan. Maka tetap disunnahkan dia membaca Al-Fatihah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tukrahu, makruh hukumnya, bukan sunnah. Hukumnya makruh qiraatul makmum, makmum membaca di belakang imam secara mutlak. Mau itu solat jahar ataupun solat sir, hukumnya tetap makruh. Apa dalil Imam Ahmad bin Imam Abu Hanifah? Beliau mengatakan dalilnya man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Siapa yang memiliki imam solat menjadi makmum, dia memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan begitu. Tetapi Imam Syafi'i juga punya dalil. Sama-sama punya dalil nih Pak. Kata Imam Syafi'i, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap salat seseorang yang salat tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadisnya sama-sama sahih. Hadisnya sama-sama sahih. Kata Imam Syafi'i sebut, kata Imam Syafi'i di situ tak disebut mau salat jamaah atau solat sendiri, bahasanya umum. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai yang bukan ulama ni gimana? Kalau dia oh Bapak tadi baca Fatihah tidak? Oh saya tak baca, saya ikut bacaan imam. Berarti dia mengambil pendapat Imam Malik. Jangan Bapak bilang memang kau sesat, kau ni masuk neraka, kau ni memang tak sah solat kau. Tak bisa Pak, dia ngambil pendapat Imam Malik. Tidak ada, kita nak berani mengatakan Imam Malik itu salah, nak berani kita Pak. Tak ada ulama sehebat Imam Malik itu, tidak ada. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berpandangan hukum membaca bismillah, hukum membaca Al-Fatihah, hukumnya tetap wajib walau khalfal imam, walaupun dia solat di belakang imam. Dalilnya apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap solat seseorang yang solat tapi tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Kemudian syarat Al-Fatihah ada 12. Nah, pagi ini kita bahas tentang syarat membaca Al-Fatihah di dalam solat. Syaratnya 12, Pak. Ke-12 syarat ini harus ada di dalam Al-Fatihah. Kalau seandainya dia membaca Fatihah, ke-12 syarat ini tidak lengkap, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, maka secara otomatis kalau dia tidak mengulang bacaan Fatihahnya, solatnya pun menjadi tidak sah. Apa itu Pak? Satu, at-tertib. Wajib tertib. Apa itu tertib? Berurutan. Bapak tak boleh Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Tak boleh. Walaupun semua ayat dia baca. Syarat pertama di dalam membaca Al-Fatihah itu wajib tertib. Kalau tidak tertib, batalat salatuhu, maka batallah salatnya. Kalau tidak tertib, batal salatnya. Begitu pendapat ulama dan hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik. Ini syarat yang pertama. Yang kedua kata ulama al-muwalah. Sambung menyambung. Tidak boleh dia wakaf dengan wakaf yang terlalu lama dan tidak wajar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh. Kecuali illa bi uzrin, kecuali dia punya uzur, sesak napas kawan tu. Tercekik atau tersedak. Tetap sah. Tetapi kalau seandainya fayadhu iza fasala baina ayati ziyadatan an saktatit tanaffus, akan batal solatnya, batal al-fatihahnya kalau dia mewakafkan dengan sengaja lebih daripada satu kali bernafas. Satu kali bernafas yang wajar itu gimana, Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Satu kali ambil nafas. Fa'in ziyadah ta'ala saktatit tanaffus, kalau lebih dia mengambil lebih dari satu kali bernafas batal salatnya, illa bi udhrin, kecuali dengan udhur. Tersedak, batuk, itu lain cerita, Pak. Tapi kalau sengaja dia mewakafkan, kata ulama, Fatihahnya tidak sah. Wajib dia ulang. Ulangnya dari mana? Ulangnya dari bismillah. Ulangnya dari bismillah. Kalau dia sampai terputus agak lama, dia wajib ulangi daripada bismillah. Karena diwajibkan mualah. Apa itu mualah? Berkelanjutan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, mura'atu hurufiha. Wajib menjaga huruf, menjaga betul-betul daripada setiap huruf yang dia baca. Falau asqata harfan wahidan batalat salatuhu. Wajib dia menjaga setiap huruf yang dia baca. Tak boleh ada huruf yang ketinggalan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya hilang. Baknya hilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apanya hilang? Nunnya hilang. Alif di awal hilang. Nunnya hilang. Maka kata ulama, wajib menjaga jangan sampai ada huruf yang hilang daripada Fatihah yang dia baca. Nah, bayangkan Pak, hilang satu huruf saja tak boleh dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan dalam mazhab yang lain. Bagaimana kalau hilang satu ayat? Maka saya sangat mensarankan khilaf huruju minal khilaf mustahab. Dalam kaidah usul fiqh kan begitu Pak. Keluar daripada perbedaan pendapat itu dianjurkan. Mazhab Imam Malik membaca bismillah tidak wajib. Mazhab Imam Abu Hanifah tetap wajib. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tetap wajib. Mazhab Imam Syafi'i tetap wajib. Mazhab Malik mengatakan tidak wajib. Tidak wajib. Tapi tetap boleh dia baca Fatihah. Tetap boleh baca Fatihah. Maka supaya tidak terjadi kerancuhan dan kekacauan dalam satu jamaah, bacalah bismillah. Dalam Al-Fatihah. Kenapa Pak? Untuk seandainya memang itu sunnah, menurut Imam Malik sunnah, berarti dia sudah mendapatkan kesunahan. Tapi kalau sampai dia tidak baca, maka menurut jumhur ulama bacaannya tidak sah. Maka tidak boleh dia mengganti. Di sini juga disebutkan. Wa kadzalika law abdala harfan bi harfin. Begitu juga akan batal salatnya kalau seandainya dia mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak huruf digantinya tuh. Ha jadi ha, ain jadi hamzah. Maliki yaumiddin. Maliki yaum. Ihdinas siratal mustaqim. Dia ganti. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang fasih, yang bacaannya lebih fasih itu makruh hukumnya bermakmum kepada imam yang tidak fasih. Makanya saya tak mau jadi makmum, Pak. Tak mau saya jadi imam. Imamnya lebih fasih soalnya. Maka begitu.
Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i, makruh seorang makmum yang lebih fasih bermakmum kepada imam yang tidak fasih. Makruh hukumnya, Pak. Tapi salatnya tetap sah. Hanya makruh, jangan jadi makruh jadi masalah pula. Kadang-kadang ada yang balik itu, Pak, balik dia. Dia jadi imam, balik dia. Banyak ruginya. Tak dapat keutamaan salat berjamaah. Makruh hukumnya. Termasuk juga nih yang paling makruh nih, Pak, kuat kemakruhan yang lebih makruh, menjadikan imam menunjuk imam yang fasik. Imamnya fasik. Apa contoh fasik yang banyak saat ini, Pak? Contohnya tuh dia masih suka pakai celana pendek kemana-mana. Pakai celana pendek, main poli pakai celana pendek, main takraw pakai celana pendek, maghribnya imam. Maghribnya imam, Pak. La ilaha illallah. Saya kalau itu saya langsung balik. Itu saya tak menang karena kuat. Karena kefasikannya kuat. Kasful aurat, membuka aurat terbuka di sepanjang jalan itu kefasikannya kuat. Itu lebih parah daripada bacaan yang tidak tepat. Pakai celana pendek dia, Pak. Maghrib. Celana pendek, Pak. Maghrib imam dia. La ilaha illallah. Maka makruh dijadikan imam. Bermakmum sama dia itu bukan sunnah. Bermakmum sama dia menjadi makruh. Jadi yang suka jadi imam, Pak, janganlah suka pakai celana pendek petentang-petenteng, tak pakai baju nampak pusat, duduk depan rumah, sudah tu besok jadi imam. La ilaha illallah. Itu fasik, Pak. Walaupun kefasikannya bukan kefasikan yang kuat, tapi tetap dihukumi fasik dalam agama. Baik. Ini syarat yang ketiga. Tidak boleh mengganti huruf atau menghilangkan huruf. Kemudian, yang keempat. Ini yang banyak juga. Mura'atu tasdidatiha. Wajib menjaga tasdid. Tasdid dalam Al-Fatihah itu wajib dijaga. Falau khaffafa. Kalau seandainya dia meringankan tasdid. Lam yu'tadda bi qira'atihi, tak sengaja dia meringankan tasdid. Fa'alaihi ayyu'idahu musaddadan. Dia tak sengaja meringankan tasdid. Setelah selesai dia baca ayat itu, baru dia sadar, kok baca pelan tadi. Dia wajib ulangi baca ayat itu. Umpama dia baca tasdidnya ringan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasti dia baca ringan kan? Tidak ditasdidkan sama dia. Maka kata ulama, kalau dia tak sengaja membaca itu dengan ringan, fa'alaihi ayyu'idahu musaddadan, maka wajib bagi dia mengulangi bacaan ayat tersebut dengan tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru sadar, diulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa, Pak? Ya sifatnya tekan, tasdid sifatnya tekan. Maka ya itu sudah bersifat tekan, tasdid juga bersifat tekan, maka tekanannya ditambah, kata ulama. Karena tasdid itu huruf double. Tasdid itu maknanya huruf double. Kalau dia tidak mentasdidkan, maka hilanglah satu huruf daripada Fatihah. Maka seandainya dia tidak sengaja, lam yu'tadda, tak sengaja membaca ringan, dia wajib ulang ayat itu. Fa'alaihi ayyu wa amma idza saddada mukhaffafan, kalau seandainya dia sengaja membaca ringan, yang tasdid dibacanya ringan, sengaja dia membaca ringan, tasdidnya itu batalat salatuhu in taghayyara al-ma'na ma'al ilmi wal amri wa illam tubta wa illa lam tabtul. Kata ulama, jika seandainya dia meringankan bacaan tasdid tersebut di dalam solatnya sampai berubah makna Fatihah tersebut, sedangkan dia tahu sebenarnya harus ditekan, tak ditekannya wal amdu dan sengaja, maka batal solatnya. Wa illa lam tubtil. Kalau seandainya tak sengaja tidak batal, tapi kalau sengaja batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana tekannya itu? Dia wajib tekan. Mau jadi imam, mau jadi makmum, ataupun mau menjadi solat
salat sendiri, maka dia wajib membaca dengan penekanan tasdid. Karena kalau tidak ditasdidkan, berarti dia telah menggugurkan dan menghilangkan satu huruf daripada surah Al-Fatihah. Yang kelima. Yang kelima, kata ulama, syarat yang kelima di dalam membaca surah Al-Fatihah, alla yaskuta saktatan tawilatan wala kasiratan yaqsidu biha qat'ul qira'ah. Tidak boleh dia berhenti, diam dengan niat memutus bacaan Al-Fatihah. Dengan niat. Tidak boleh dia berhenti dengan berhenti yang panjang ataupun yang pendek. Dengan maksud dan tujuan memutus bacaan Al-Fatihah. Agak mirip dengan yang kedua tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diam dia, tapi niatnya memutus bacaan. Batal salatnya. Batal. Kenapa batal salatnya? Karena syarat tadi yang kedua, al-mualah, wajib berkelanjutan. Tidak boleh niat berhenti sebentar dengan niat memutus bacaan. Kemudian yang keenam. Yang keenam kata ulama adalah antakuna halatal qiyam fil fardhi. Wajib membaca surah Al-Fatihah tersebut di dalam keadaan tegak sempurna. Kalau itu solat wajib selagi dia mampu untuk tegak. Saya ulangi, Pak. Wajib membaca di dalam keadaan tegak yang sempurna. Di dalam solat wajib, jika seandainya dia masih mampu untuk tegak sempurna, fala tasiu idza qara'a juz'an minha ma'a hawiyatin liruku. Maka tidak sah salatnya kalau seandainya dia membaca Al-Fatihah sambil dalam keadaan posisi ingin ruku. Dia begini. Yang banyak tuh salat sendiri, Pak. COD sudah ngetuk-ngetuk depan rumah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Itu batal langsung salatnya. Salatnya batal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini masih tegak dah nih. Ini sudah tidak tegak lagi. Ini adalah hawiyah, tahwiyah, posisi ingin menuju kepada ruku. Tidak sah salatnya. Atau kata ulama, ketika dia bangun daripada sujud. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum tegak lagi, maka disyaratkan oleh para ulama wajib membaca Al-Fatihah tersebut seluruhnya daripada bismillah sampai kepada waladdallin. Amin itu sampai kepada waladdallin, sampai waladdallin itu dalam keadaan posisi tegak sempurna. Kan yang banyak tuh salat sendiri itu. Belum selesai lagi waladdallin sudah ngambil posisi ruku, tak sah salatnya. Ulama beda pendapat. Ada yang langsung menghukumi tidak sah. Ada yang mengatakan dia wajib kembali. Dia wajib kembali ke posisi awal mengulangi bacaan Fatihahnya. Mengulangi bacaan Fatihahnya. Pendapat pertama. Pendapat kedua, dia wajib kembali ke awal mengulangi ayat yang terakhir tadi dia baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah balik dia. Ulangi daripada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maka begitu, Pak. Tidak boleh membaca Al-Fatihah dalam keadaan sempurna, tidak sempurna tegaknya. Tidak boleh. Wajib keadaan posisi tegak. Selagi dia mampu untuk berdiri tegak di dalam sholat wajib. Amma bis sunnati, sedangkan di dalam sholat sunnah dia boleh posisi duduk walaupun masih mampu tegak. Bapak sholat sunnah malas tegak, Bapak boleh sholat duduk. Sholat sunnah dengan syarat sholat sunnah seperti sholat tarawih panjang, kaki sudah capek, itu boleh duduk sholatnya. Sholat tahajud boleh duduk, tetapi kata ulama nisful qiyam, pahalanya separuh daripada yang berdiri. Silakan pilih.
Rugilah, daging tak sama bagian, tapi sholat tidak. Maka begitu. Maka wajib keadaan membaca Al-Fatihah tersebut antakuna halatal qiyam, dalam keadaan posisi tegak sempurna di dalam salat wajib. Fala tasihu, maka tidak sah apabila dia membaca sebahagian saja. Sebahagian ini termasuk satu sebahagian saja daripada surah Al-Fatihah tersebut ketika dalam keadaan posisi ingin ruku au ma'anuhu bihi lil qiyam, atau ketika dia baru bangun daripada sujud belum sempurna tegaknya sudah baca bismillah, tidak sah bacaan Al-Fatihahnya, wajib dia ulang. Tapi menurut pendapat yang paling kuat mengatakan batal solatnya. Tapi ada juga yang mengatakan batal solatnya kalau dia tidak mengulangi bacaan Al-Fatihah. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7 kata ulama, adabul lahnil mukhilli bil makna. Tidak boleh ada lahan. Lahan ini merubah salah harokat. Kesalahan harokat ataupun kesalahan harokat yang dapat mengubah makna. Ada lahan tidak mengubah makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak mengubah makna. Hanya saja dia yang i dibaca Maliki yaumiddin, tak sempurna. Maliki yaumiddin. Ini lahan juga. Tapi masih makruh hukumnya, tidak sampai membatalkan salat. Tapi kalau seandainya dia lahannya sampai mengubah makna, lahan yang berat, maka batal salatnya kalau dilakukan dengan sengaja, dan kalau tak sengaja dia wajib pulang daripada awal. Contohnya apa? Ka'annahu yaqul, seperti dia mengatakan an'amtu alaihim. Alaihim. Tapi ada beberapa qiraat Pak yang memang lahannya memang berubah. Seperti dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Itu bacaan Warsh. Panjang pendeknya berubah, tapi tidak lahan, tidak sampai mengubah makna. Alaihimu, dia membaca alaihimu, itu tetap diperbolehkan karena dia mengambil riwayat qiraat yang berbeda. Itu yang ke-8, tidak boleh lahan yang merubah makna, seperti an'amtu dibaca an'amta dibacaan an'amtu, kemudian iya dia baca iya, itu bisa merubah makna. Kemudian yang ke-9. Belum kan? Yang ke-9 ayyusmi'a nafsahul qira'ah. Yang ke-8. Yang ke-8 qira'atu kulli ayatiha. Wajib membaca semua ayat Al-Fatihah tersebut. Wa minha al-basmalah, dalam mazhab Imam Syafi'i. Termasuk adalah bismillah. Tak boleh tak baca bismillah. Dalam mazhab Imam Syafi'i seluruhnya sepakat, seperti yang disebutkan Imam Nawawi, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, disebutkan juga oleh Imam Rafi'i dalam kitab-kitabnya, disebutkan oleh juga Abu Zakaria Al-Ansari, seluruhnya sepakat wajib membaca bismillah di dalam salat. Ustaz, kalau imamnya tak baca bismillah gimana? Selagi Bapak tidak memastikan dia tak baca bismillah, anggap saja dia baca bismillah. Selagi tidak bisa dipastikan nih, ini baca bismillah, anggap dia tetap membaca bismillah. Tapi kalau jelas dia tak baca bismillah, tetap Bapak bermakmum sama dia, tak boleh. Tak boleh, begitu. Tapi kalau dia masih baca bismillah, alhamdulillah, itu tetap sah dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Itu yang ke-8. Yang ke-9, ayyusmi'a nafsahul qira'ah. Wajib bacaan Fatihah tersebut didengarkan oleh telinganya sendiri. Li'anna ruknun qauliyun, karena Fatihah adalah rukun qauli yang wajib dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wajib minimal didengar oleh telinganya sendiri. Kalau telinga ini dengan syarat telinganya wajar ya Pak, tak peka. Kalau peka nanti susah orang.
Maka ada tiga cara. Pertama, hukum sunnah. Hukum wajib didengar oleh telinganya sendiri. Kemudian ada mubah. Mubah boleh kalau terdengar sampai kiri kanan. Desisanya. Minimal dia dengar oleh telinga sendiri. Kalau terdengar kiri kanan, hukumnya mubah, masih boleh. Hukumnya makruh melebihi daripada itu. Bisa paham, Pak? Ini kawan kiri kanan terdengar dia baca, masih terdengar sedikit. Hukumnya masih boleh. Makruh hukumnya kalau melebihi daripada kiri kanan. Haram hukumnya kalau kedengaran satu. Imam baca, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Haram hukumnya, Pak, karena dapat mengganggu. Mengganggu, begitu. Mengganggu orang salat, hukumnya haram. Maka minimal didengar oleh telinganya sendiri. Mulai daripada pada ayat bismillah sampai kepada nun dalam kalimat dhaddin, wajib sempurna dilafazkan. Maka dalam mazhab kita Al-Imam Mustafi, walaupun dia salat berjamaah tetap baca bismillah. Maka wajib. Lalu bagaimana kalau dia bisu? Dalam kitab usul ar-risalah itu, kalau seandainya dia bisu, tetap wajib dia mengisyaratkan dengan gerakan lidah dan mulut. Walaupun bisu. Nampak komat kami? Jadi kalau sholat itu diam, silent. Tak boleh. Tidak boleh. Kemudian, di dalam membaca Al-Fatihah yang perlu diperhatikan, jangan kejar target, Pak. Mana shotnya? Mana topnya? Mana qafnya? Ini penyakit orang sholat sendiri ini, apalagi kalau sudah kejar tayang sholatnya, Pak. Di emergency time, injury time. Masa-masa itu bismillahirrahmanirrahim. Mana sinnya, mana fatnya, mana dalnya, mana botnya. Maka semua bacaan seperti ini akan menjadikan sholatnya tidak sah. Jangankan tertib, banyak yang kena tuh, Pak. Lahannya kena, kemudian tasdidnya kena, isqatul hurufnya kena, ibdalul hurufnya kena. Semua syarat di dalam membaca Al-Fatihah tidak kena. Ustaz, saya mau sholat cepat. Kalau mau sholat cepat, jangan Fatihahnya dipercepat, tapi tinggal tak usah baca ayat saja. Kalau mau sholat cepat nih, waktu tinggal dikit. Bolehkah dia mempercepat baca Al-Fatihah sampai tidak jelas hurufnya dan sampai ibdalul huruf? Jawabannya tidak boleh. Cukup baca yang wajib-wajib saja. Waladdallin, amin, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Tak baca apa-apa, cuma sebentar saja. Allahu akbar, dah, cukup begitu. Tapi tidak boleh kalau sampai dia membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana tasdidnya, mana sinnya, mana haknya. Maka bacaan seperti ini akan menjadikan salatnya tidak sah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Capek dia salat, tapi sia-sia salatnya. Ini sepakat semua ulama, ya, Pak. Jumhur ulama semuanya sepakat. Tidak boleh isqat wa ibdal. Isqatul huruf wa ibdalul huruf tidak boleh di dalam bacaan surah Al-Fatihah. Apabila dia membacanya di dalam solat, maka tidak sah. Ini yang penyakit solat sendiri. Yang shot jadi sin, ihdinas siratal mustaqim. Maka perlu, Pak, tahsin itu tak usah jauh-jauh dulu. Perbaiki bacaan Fatihah. Sempurnakan bacaan Al-Fatihah. Dan bagus bacaan Fatihahnya. Sudah sukses dan sudah lulus kategorinya, sudah bagus bacaan Fatihah Bapak, baru tahsin yang ke surah yang lain. Ini tahsinnya saya sudah tahsin 30 juz tepat. Tapi Fatihahnya masih Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu perlu diperbaiki. Kemudian yang ke-10, alla yatakhallala dzikru ajnabi.
tidak boleh dia meletakkan di antara surah Al-Fatihah itu ada zikir yang tidak menggunakan bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Tak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh dia dengan tidak boleh diselingi dengan zikir-zikir dengan bahasa selain Arab. Wadaditu dzikr ajnabi dan wa huwa alladhi laisa min maslahatis salah. Yang termasuk juga zikir ajnabi adalah zikir-zikir yang diucapkan bukan bagian daripada bagian salat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bersin. Alhamdulillah. Niatnya tasmid, batal salatnya. Niatnya tasmid, batal salatnya. Tahu tasmid, Pak? Mengucapkan niatnya mengucapkan alhamdulillah atau tasmid yarhamukallah karena ada yang bersin, batal salatnya. Tak boleh. Sama dengan, ini saya tambahkan sedikit, imamnya lupa. Imam lupa, dia bilang subhanallah. Ada tiga penjelasan ulama, perincian ulama. Pertama, kalau dia mengucapkan subhanallah dengan niat zikir, sepakat semua ulama salatnya sah. Imamnya lupa, dia mengatakan subhanallah. Niatnya zikir saja. Kenapa Bapak mengucapkan subhanallah dalam salat? Saya niat saya zikir saja. Semua ulama sepakat salatnya sah. Imamnya salah, dia mengucapkan subhanallah. Niatnya tanbih atau ikhbar, memberitahu atau mengingatkan saja. Sepakat semua ulama salatnya batal. Sepakat semua ulama salatnya batal. Imam lupa, dia bilang subhanallah. Niatnya apa? Kasih tahu imam salatmu. Niatmu salah, salatmu salah. Kalau niatnya hanya ikhbar, kata ulama, batalat salatu alal itlaq. Batal salatnya secara mutlak. Karena kenapa? Boleh enggak Pak ngasih tahu dalam salat? Tak boleh. Begitu penjelasan ulama. Yang kedua, yang ketiga, kalau niatnya zikir ma'al ikhbar. Niatnya zikir, kenapa Bapak baca subhanallah? Niatnya zikir sekaligus kasih tahu imam kalau dia lupa. Maka pendapat yang paling kuat mengatakan salatnya tetap sah. Sama dengan imam lupa ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. 15 menit itu jadi putarnya. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Maka dia baca lakum dinukum waliyadin. Kalau niatnya ikhbar kepada imam batal salatnya. Kalau niatnya ikhbar kepada imam saja. Ikhbar itu apa? Kasih tahu imam yang selanjutannya ini loh ikhbar. Tapi bagaimana niatnya kata ulama? Kalau dia niatnya qiraah, biniyatil qiraah, fa in qasada bil qiraah, ittafaqal ulama ala sihhati salatihi. Kalau seandainya dia niatnya hanya membaca lakum dinukum waliyadin, niatnya qiraatul Quran, salatnya tetap sah. Sepakat semua ulama. Yang kedua, kalau niatnya hanya memberitahu, batal salatnya, kesepakatan para ulama. Yang ketiga, niatnya kasih tahu sekaligus qiraatul Quran. Pendapat paling kuat mengatakan salatnya tetap sah. Ustaz, sama aja nih Ustaz. Beda di mana, Pak? Niat, bedanya pada niat. Yang membedakan mandi junub dengan mandi biasa apa, Pak? Niat. Yang membedakan mandi junub dengan niat, yang bahkan dengan niat orang itu bisa cerai. Dia bilang, baliklah ke rumah bapakmu deh. Niatnya apa? Niatnya talak. Aku udah bosan nih kau nih deh. Niatnya talak, jatuh talak. Dek, pergilah kau di rumah nih, balik kau ke bapakmu. Niatnya talak, jatuh talak. Begitu Pak pentingnya niat, apalagi di dalam sholat. Maka penting Pak, tidak boleh menyeling-nyelingi bacaan di tengah-tengah Fatihah tersebut dengan bacaan-bacaan yang lain. Tetapi tetap boleh membaca
doa-doa yang berkaitan dengan sholat, seperti kasih tahu imam yang salah. Kemudian yang ke-11, sebelum yang terakhir. Yang ke-11 ada musarifi, falau qasada bi qiraati ghaira fatihati salati fala tasihu. Tidak boleh memalingkan niat. Maksudnya apa? Dia baca Fatihah itu niatnya mengirimkan bacaan Fatihah tersebut kepada bapaknya yang sudah meninggal. Tak sah. Ada Ustaz, ada. Saya pernah ketemu. Saya Ustaz, selama ini saya sholat, setiap saya baca sholat dalam Fatihah karena dianggap bagus pula menghadiahkan Fatihah ketika sedang sholat. Dia niat menghadiahkan Fatihah ketika sedang sholat kepada bapak dia yang sudah meninggal dunia. Tidak sah bacaan Fatihahnya. Karena wajib membaca Fatihah di dalam sholat, niatnya lissolah untuk sholat. Tidak boleh memalingkan. Fala tasihu sholatuhu, maka tidak sah sholat. Yang terakhir, yang ke-12, kaunuha bil arabiyah, wajib dengan bahasa Arab. Tak boleh diganti bahasa Indonesia. Fala yajuz tarjamatuha, tidak boleh menterjemahkan bacaan Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah. Supaya nanti ada ustaz kan, dia bilang kita nih supaya lebih khusyuk sholat, bagusnya sholat ini pakai terjemah. Supaya lebih bisa menghayati dan lebih mengerti. Allah yang maha besar. Dia bagaimana? Alhamdulillah, bismillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka sholatnya tidak sah, langsung batal. Langsung batal. Baik, selanjutnya saya tambahkan sedikit. Apa hukum bagi orang yang tak mampu baca Fatihah? Seperti baru masuk Islam atau dia belum hafal. Kalau dia belum hafal, wajib alaihi ta'allumuha wa hifzuha. Dia wajib belajar Fatihah tersebut dan menghafal surah Al-Fatihah tersebut. Fa in lam yahfazha wajaba kitabatuha fi waraqatin yaqra'u minha fi sholati. Kalau seandainya dia belum bisa baca Fatihah, belum bisa hafal Fatihah, belum bisa membaca tulisan Arab Al-Fatihah, maka dia wajib dituliskan di kertas dengan bahasa yang bisa dia baca, tapi tetap dalam bahasa Arab, tapi dibawa di dalam sholat kertas. Berarti ditulis Latin. Pakai B. Bismillah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tetap wajib dia baca Fatihah. Maka kalau dia bisa tulis, bisa baca, maka dia dituliskan Fatihah tersebut di kertas dan dia bawa di dalam sholat. Fa in ajaza, kalau seandainya dia tak mampu membaca, buta huruf juga, membaca 7 ayat. Kalau seandainya tidak mampu dia membaca 7 ayat, la tanqusu hurufuha an hurufil Fatihah wa adlu qawla mutawaliyah. Kalau seandainya dia tak mampu membaca 7 ayat ataupun dia cuma hafal bismillah saja. Hafal bismillah, membaca tak bisa, matanya dah rabun, membawa tak bisa, dia cuma bisa baca bismillah. Maka wajib dia membaca bismillah, 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 bismillah sepanjang bacaan Fatihah. Bismillah, 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 bismillah. Sepanjang perkiraan surah Al-Fatihah. Tak mampu juga dia baca bismillah, tak mampu juga dia baca bismillah itu, maka apa yang mampu dia baca? Tapi wajib kata ulama sepanjang huruf Fatihah, sebanyak dan sepanjang perkiraan huruf Al-Fatihah. Begitu indahnya agama kita nih Pak. Tak mampu tuliskan, tak mampu baca yang bisa. Bismillah, bismillah, bismillah. Tak mampu juga bilang Allah, 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 Allah. Sepanjang bacaan cukup surah membaca Al-Fatihah. Begitu indah. Intinya Pak, tidak ada alasan meninggalkan sholat. Tak mampu baca Fatihah, dibaca bismillah, bismillah. Tak mampu juga berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Tak mampu baring dengan isyarat. Tak mampu juga dengan isyarat, mandikan, bungkus, benamkan. Karena sudah meninggal dunia. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Silakan Bapak, Masya Allah. Waalaikumsalam.
Bacaan bagus, dia menyangkakan ini bacaan ini salah, ini tidak mau jadi imam. Maka sebenarnya begini Pak, yang menjadi imam itu afsahuha. Yang ditunjuk jadi imam itu yang paling fasih. Maka yang paling afdol, dia tingkatan jadi imam itu yang paling afdol jadi imam afsahuha fil qiraat. Yang paling fasih bacaannya. Yang paling fasih baca. Kalau sama-sama fasih, maka dilihat siapa yang paling tua. Paling banyak hafalan, paling paham fikih. Kalau sama, Fatihahnya sama, bacaannya sama, sama-sama tua, kemudian sama-sama paham fikih, sama-sama zuhud, lihat siapa yang paling banyak bininya. Betul, dalam fikih begitu. Karena yang ini sama-sama fakih, sama-sama hebat bacaannya, sama-sama alim. Yang satu bininya 2, yang satu bininya 4. Mana lebih utama jadi imam? Bini 4, Pak Imam. Itu. Kalau sama-sama fasih, fasihnya sama, fikihnya sama, tuanya sama. Ibu-ibu tenang Bu, ini saya bukan nyohoi imam poligami tidak. Fasihnya sama, maka yang lebih utama adalah yang karena kenapa? Dia lebih sukun. Lebih sukun maksudnya lebih tenang karena istrinya lebih, tapi tak juga Pak kadang-kadang. Kadang-kadang lebih banyak lebih berkebut pula kan dia. Nah, begitu. Itu penjelasan para ulama. Begitu. Maka kalau dia paling fasih sebenarnya dia yang paling utama jadi imam itu dia. Karena dia paling fasih. Maka dilihat dia paling fasih, paham fikih, kemudian paling banyak hafalan, kemudian akhlaknya paling bagus juga menjadi perhatian, termasuk walaupun bacaannya fasih tapi dia fasih. Dia fasih tapi bacaannya bagus tapi dia fasih. Senang pakai celana pendek kemana-mana, kemudian masih main domino sampai malam, keletak-keletuk, masih suka maksiat, kemudian masih tak bagus dada lain, maka dia tidak utama menjadi imam walaupun bacaannya fasih, termasuk orang yang dibenci oleh makmumnya. Yang dibenci oleh makmum itu tak baik jadi imam. Jadi benci akhlaknya tak bagus. Ngambil daging kurban berlebih, tiba-tiba ada 4 pula kaki tunjang kurban di rumah dia. Ini tak utama jadi imam orang seperti ini. Bisa pula berjalan kaki sapi itu ke rumah dia. Oh ini mana Pak Imam ngambil gitu. La ilaha illallah. Itu tidak utama jadi imam. Putus kemana Pak? Ada pertanyaan lain Pak? Silahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masbuk tadi. Baik. Menjadikan imam yang sudah masbuk tetap boleh. Tetap boleh. Tapi kalau ada yang bersamaan dengan dia yang juga masbuk, lebih utama dia buat jamaah baru. Ini tidak ada yang lain nih, tidak ada yang lain. Tinggal yang satu orang yang masbuk tadi. Maka dia boleh mengangkat yang masbuk ini menjadi imam boleh. Terus ke belakang. Yang tidak boleh itu kalau dia masih menjadi makmum si imam. Dia masih bermakmum. Posisi dia masih menjadi makmum, imamnya belum selesai, diangkat jadi imam, itu yang tak boleh. Tapi kalau dia sudah selesai, berarti dia sudah bukan lagi menjadi makmum. Itu tetap boleh diangkat menjadi imam kalau tak ada lagi yang lain. Tapi kalau seandainya dia datang 2 orang, maka yang lebih utama bukan mengangkat dia menjadi imam. Yang lebih utama adalah buat jamaah baru. Ustadz sudah selesai satu masjid Ustadz, dia datang terlambat. Ini mazhab Syafi'i boleh. Bapak panggil 1 orang, Pak, minta tolong Pak, saya mau sholat jamaah. Bapak tuh sholat lagi yang kedua kalinya, tapi dengan niat sholat sunnah menjadi makmum. Sedekah, boleh. Jadi bapak terlambat datang, sholat sudah selesai, tak ada lagi yang sholat di masjid nih. Tak ada lagi yang sholat di masjid, dah selesai semua. Aduh, dah selesai. Kan saya yang mau balik nih. Bapak panggil 1 orang, Pak, minta tolong Pak, saya mau sholat berjamaah. Oh, paham, dia komat nanti bapak jadi imam, kemudian dia jadi makmum, tapi dia niatnya sholat sunnah. Itu boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Yang imam sholat wajib, yang makmum sholat boleh. Ustaz beda niat, boleh. Yang tak boleh, imamnya sujud, dia rukuk. Beda niat boleh.
Beda niat boleh. Seperti bapak sholat bapak niat menjamak. Bapak niat menjamak di waktu asar. Bapak sholat zuhur dan imamnya sholat asar. Boleh dalam mazhab Imam Syafi'i. Asalkan gerakannya masih sama. Maka imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Masih boleh. Dan itu sering dilakukan, Pak. Bapak terlambat datang, minta tolong saja sama satu orang, Pak. Minta tolong, Pak, saya mau sholat. Maka besar pahala yang nolong nih. Karena yang paling pertolongan yang paling baik adalah menolong orang taat di jalan Allah. Siapa kali kau nyuruh aku sholat 2 kali? Ini kan ada juga kau yang gitu, Pak. Maka pertolongan paling baik adalah menolong orang dalam ketaatan. Maka pahala paling besar itu jadi panitia kurban, Pak. Dengan syarat jangan minta upah. Dengan syarat jangan minta upah. Yang masalahnya kalau minta upah. Berapa? Kasih daging atau kasih duit? Duit 100.000. Karena diupah dengan daging kan tak boleh. Duit 100.000. Tak maulah. 200.000, Pak. Tak mau. Gitu. Kalau daging 2 kilo. Kalau daging 2 kilo. Kalau duit 200.000. Langsung hidup kalkulatornya. Kalau daging sekilo 150. Berarti kalau 2 kilo 300, rugi mendaging aja lah katanya. Maka maka termasuk juga kesunahan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, imam itu memperpanjang sebelum salam. Maka banyak doa sebelum salam itu tujuannya apa? Kalau ada yang masbuk masih dapat ikut bersama imam. Dan juga memperpanjang ruku. Ada yang baru masuk, imam baru ruku, maka sunnah bagi imam memperpanjang rukuknya. Iya, dengan masuk maka sunnah dia memperpanjang rukuknya agar yang baru datang tadi tetap dapat keutamaan, tidak ketinggalan satu rakaat. Ada 2 tempat disunahkan bagi imam memperpanjang. Satu ketika rukuk, ketika dia mendengar ada yang baru masuk, tapi dengan niat memperpanjang zikir. Kemudian yang kedua sebelum salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dia tak perlu duduk lagi. Asalkan dia takbir dalam keadaan imam belum salam, dia sudah mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Walaupun pahalanya tak sama dengan yang takbir bersama imam. Begitu. Boleh. Silakan, Pak. Terakhir. Masya Allah. Waalaikumsalam. Baik. Seperti sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, cepat kan dia? Sudah itu baca waladhdallin amin. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Kan tak sempat kita baca Fatihah tuh, Pak. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i tetap wajib kita membaca Fatihah. Maka kita boleh membaca bersamaan dengan imam. Bukan boleh lagi, Pak, dalam mazhab Imam Syafi'i. Wajib dia ini gini. Kita tahu nih, imam cepat bacaan nih, karena ini sholat sunnah. Imam cepat bacaannya nih. Kemudian dia cepat sekali membaca, maka apa kata dalam mazhab kita Imam Syafi'i? Maka dia wajib membaca Fatihah bersamaan dengan imam. Supaya Fatihahnya tidak keting. Kenapa demikian, Ustadz? Dia kan wajib mendengarkan bacaan imam. Tak wajib, Pak. Mendengarkan bacaan imam wajib atau tidak? Hukumnya tidak wajib. Kalau seandainya wajib, maka tak sah yang sholatnya masbuk. Mendengarkan bacaan imam tidak wajib, hanya sunnah saja. Sedangkan membaca Al-Fatihah hukumnya wajib dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Maka kalau seandainya imamnya tidak memberikan kesempatan untuk membaca Fatihah, maka dianjurkan bagi makmum tersebut membaca Fatihah bersama imam. Lalu, Ustaz, imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak ada saktah. Saktah itu berhenti sebentar. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada 6 tempat disunahkan untuk saktah. Berhenti sebentar. Salah satunya adalah setelah membaca Al-Fatihah. Wa yustahabbu lil imami ayyutila saktatan ba'dal Fatihati. Disunahkan bagi imam memperpanjang saktahnya setelah membaca Fatihah. Disunahkan bagi imam agak diam agak panjang. Diam agak panjang setelah membaca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia diam sebentar.
Untuk apa? Liyaskunal ma'mumal fi qiraatil Fatihah, agar makmum lebih tenang membaca Fatihah. Saya pernah Pak, saya imam begitu agak panjang karena saya meyakini saktah, memperpanjang saktah itu bagus setelah membaca Fatihah. Tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi makmum membaca Fatihah. Agar apa? Kata ulama, agar makmum lebih tenang di dalam membaca Fatihah. Hukumnya sunnah dan termasuk ta'awudul albir wa taqwa, membantu orang dalam ketakwaan dia diam. Bukan cari ayat. Saya pernah Pak habis sholat kita ditanya, Ustaz kenapa habis Fatihah ini agak lama diamnya? Ustaz bingung ayat mana yang Ustaz baca. Bukan begitu, bukan bingung Pak. Karena sunnah diam agak panjang setelah membaca Al-Fatihah. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan bagi makmum membaca Fatihah secara sempurna. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i sangat dianjurkan dan disunnahkan. Lalu gimana Ustaz? Sudah ayatnya pendek, tak terkejar kita baca Fatihah, maka kita diwajibkan membaca Fatihah bersamaan dengan imam kalau mazhab al-Imam Syafi'i. Begitu Pak, insyaallah. Cukup ya Pak? Silakan. Assalamualaikum. Ya. Ya. Duduk. Dia yakin. Baik. Sujud sahwi itu hanya bisa diganti oleh sunnah, yang bisa diganti dengan sujud sahwi itu hanya sunnah abad. Yang bisa diganti dengan sujud sahwi, satu sunnah abad, yang kedua lupa. Dia lupa, ditegur sama makmum dengan niat zikir dan negur subhanallah, dia tambah. Kemudian dia sujud subhana man la yanamu wa la yasu. Kalau rukun yang ketinggalan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang bisa diganti dengan sujud sahwi sunnah abad. Sunnah abad ada dua dalam mazhab Imam Syafi'i. Satu kunut, dua tahiyat awal. Dia lupa kunut dalam mazhab Syafi'i, sunnah sujud sahwi. Dia lupa tahiyat awal karena sunnah abad tahiyat awal, maka disunnahkan untuk sujud. Bukan wajib ya Pak, sunnah. Bapak lupa tahiyat awal, maka hukum sujud sahwi hanya sunnah, tidak wajib. Hukum sujud sahwi hanya sunnah. Bapak lupa sholat, ditegur sama makmum, bapak tegak lagi untuk menyempurnakan rakaat tadi, nanti baru sujud, disunnahkan sujud sahwi. Sunnah, sujud sahwi. Tetapi kalau rukun yang ketinggalan, batal. Tak bisa diganti dengan sujud sahwi, tak bisa. Karena sujud sahwi ini posisinya bukan menggantikan. Posisi sujud sahwi bukan menggantikan. Sejak kapan sujud sahwi bisa menggantikan rukun? Hanya saja ketika ketinggalan sunnah abad. Hanya disunnahkan. Disunnahkan ya Pak? Sunnah bagi imam sujud sahwi. Tapi kalau imam tak sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Tetapi kalau imam sujud sahwi, wajib bagi makmum sujud sahwi. Imam hukum sujudnya sunnah. Imam lupa tahiyat awal, kemudian dia sujud sahwi. Kemudian dia sujud sahwi, maka makmum kalau tak ikut sujud batal. Sholat makmum menyelisihi imam. Imam sujud sahwi hukumnya sunnah, makmum ikut imam sujud sahwi wajib. Paham Pak? Maka kalau yang ketinggalan rukun, Fatihah tinggal, sujud tinggal, ruku tinggal, iktidal tinggal, semua yang wajib tinggal, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Lalu gimana Ustaz? Ditegur sama makmum, subhanallah, tetap dia duduk. Sementara sahwinya harus tegak. Ini satu rakaat lagi nih. Dia cuma sholat 3. Subhanallah. Tak tegak. Maka wajib bagi makmum mufaraqah tegak sendiri. Berpisah. Kalau makmum tetap ittiba kepada imam, ikut batal. Kalau imamnya yakin kata imamnya, aku yakin 4. Cuma makmum tak yakin 4.
Ah, imam yakin 4, kata imam enggak 4 aku sholat, kata imam enggak pak, bapak sholat 3, maka imam tetap sah karena imam yakin 4. Yang tak sah siapa? Makmum yang tak sah. Kenapa? Karena makmum ikut sholat bersama imam. Jadi gimana Pak? Kalau ditegur imam tak tegak-tegak, yang seharusnya tegak, tinggal mufarokoh. Tinggal mufarokoh. Tak perlu Bapak datang. Kenapa Pak Imam ini baru 3 nih? Betul-betul lah sholat itu dikit. Nah, enggak begitu. Maka sujud sahwi tak bisa mengganti rukun. Rukun ini tak bisa diganti. Sejak kapan Pak? Tak ada ulama sebut sujud sahwi bisa mengganti rukun. Begitu. Begitu ya Pak. Ada pertanyaan lain? Iya, terakhir lah Pak Ustaz. Iya. Amin. Iya, iya, iya. Hmm. Apakah tetap membaca amin? Apakah tetap membaca amin ketika selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin? Tetap disunahkan membaca Al-Fatihah. Karena kenapa? Amin ini adalah dakwatul istijabah, doa untuk ya Allah kabulkanlah. Dan kenapa kita mengucapkan amin? Karena daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, daripada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin itu semuanya permohonan. Maka ditutup dengan kata amin sebagai untuk mustajab doa, agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah, bahkan jumhur ulama mengatakan tetap disunnahkan mengatakan amin di annahad doa, karena hukum bacaan ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin adalah doa. Setiap doa tetap disunnahkan membaca amin. Itu Pak. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya Pak ya? Cukup. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi saya sendiri dan bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan ya sholat kita semakin baik. Dan ingat, apabila ada perbedaan dalam satu pendapat, itu Pak, kita sudah samu berlapang dada. Berlapang dada maksudnya jangan terlalu mudah menyalahkan ubudiyah orang lain selagi memang tidak fatal. Tapi kalau memang dia rukun yang ketinggalan diganti sujud sahwi, ini jelas fatal karena rukun tak bisa diganti. Dan ingat, lalu gimana Ustaz? Ini yang kurang hikmah nih Pak. Yang kurang hikmah kita tuh satu, kita tuh suka negur orang depan orang. Negur orang lain di depan orang banyak. Kau salah kau tuh katanya. Itu tak boleh itu Pak. Itu tak boleh, itu tak adab, dan itu dijelaskan oleh Nabi. Kata Nabi, kalau ada saudaramu yang melakukan kesalahan, panggil dia dan cukup sampaikan kepada dia. Panggil, duduk 4 mata, Pak, minta maaf Pak, saya mau tanya sedikit. Jangan langsung sampaikan di depan orang banyak. Itu namanya mengingatkan, hukumnya wajib, tetapi menjaga kemuliaan saudara muslim hukumnya jauh lebih wajib. Begitu. Menyampaikan kebenaran hukumnya wajib, tapi menjaga kemuliaan seorang muslim jauh lebih wajib. Jangan kadang-kadang kita mentang-mentang paham, kita ingatkan depan orang, Pak itu tak sah tuh Pak, batal itu, enggak bisa. Panggil dia, ajak duduk bersama, bilang baik-baik, Pak, mohon maaf Pak, saya ingatkan kayak ini tak sah nih Pak. Nah, insya Allah itu lebih enak diterima ketimbang mengingatkan di depan orang lain. Apalagi kalau main tunjuk itu tak lama umurnya tuh Pak, cepat meninggal orang macam itu tuh Pak. Yang nunjuk itu. Ini yang dapat saya sampaikan. Kepada saya minta ampun kepada hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.